Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar di pembelajaran tema 9 subtema 2 di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam energi alternatif. Kemudian yang kedua adalah tentang wawancara. Kita lanjutkan. Kita perhatikan bahwa di situ ada air. Kemudian di situ ada tumbuhan. Tumbuhan dan air, ada tanah, itu merupakan sumber daya alam. Nah, salah satu kegunaan air yaitu sebagai sumber energi alternatif. Air bisa menggerakkan baling-baling turbin sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak akan mencari sendiri sumber energi alternatif yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebagai contoh ini ada mamang siomay, ya. Dia sedang berjualan. Dia memakai gas LPG. Nah, gas LPG itu diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Nah, sumber gas LPG ini berasal dari alam, ya. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Nah, kita lihat di sini ada sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi itu apa. Sebagai contoh, Pak Adi mengambil dua contoh, yaitu yang pertama adalah setrika. Setrika itu adalah sumber energinya yang digunakan adalah listrik, perubahan energinya adalah listrik menjadi panas. Kemudian kalau kita bermain layang-layang, sumber energi yang digunakan adalah apa? Angin, betul ya. Kemudian perubahan energi yaitu perubahan energi angin menjadi energi gerak, yaitu layang-layang menjadi bergerak naik ke atas. Nah, ada dua macam sumber daya alam, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pengertiannya adalah demikian. Contohnya adalah di situ sudah anak-anak bisa baca dan catat sendiri. Nah, kemudian di sini ada peta sumber daya alam. Nah, di sini ada peta Indonesia, di mana di situ adalah menghasilkan sumber daya alam yang tidak berupa hasil tambang, yaitu berupa tumbuhan, perikanan, dan perkebunan. Untuk lebih jelas lagi, anak bisa membuka di buku. Seperti di Pulau Kalimantan itu ada kelapa, ada kopi. Nah,
dan ada ikan ya. Itu sebagai contoh. Kemudian peta sumber daya alam hasil tambang. Ya, di situ ada banyak sekali ya, itu ada tambang marmer, ada aspal, ada batu bara. Nah, ini anak-anak bisa mencatat misalnya di Pulau Sumatera itu ada sumber daya alam apa, di Jawa itu ada sumber daya alam tambang apa, di Kalimantan itu ada sumber daya alam apa, Sulawesi sampai di Papua gitu ya. Kemudian sebagai tugas di pembelajaran 1 yaitu tuliskan 4 sumber energi alternatif yang kalian ketahui. Kemudian apa yang dimaksud dengan wawancara gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu anak-anak akan menyanyi lagu Tanah Airku dengan tempo largito. Tempo largito itu adalah dengan tempo lambat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nah, mungkin itu sedikit cuplikan dari Pak Ardi. Nah, itu anak-anak nanti bernyanyi sendiri ya, sambil di depan kaca sambil bergaya. Nah, itu nanti anak-anak akan tahu ekspresi atau mimik wajah ketika nyanyi Tanah Airku dengan tempo largito atau lambat. Nah, kemudian di sini adalah hak dan kewajiban warga negara. Itu kewajiban warga negara ada 1, 2, 3, 4 di situ ya. Termasuk mengikuti pendidikan dasar ya, seperti anak-anak yang sedang dilaksanakan ini adalah mengikuti pendidikan dasar, itu merupakan kewajiban. Membayar pajak juga itu kewajiban. Kemudian hak warga negara itu apa saja? Yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian hukum dan pemerintahan, menikmati hidup layak, mengeluarkan pendapat. Nah, di situ ya. Nah, ini sebagai tugas pembelajaran 2, yaitu anak-anak akan mencari 2 hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Terus mencari kewajiban warga masyarakat, contoh pelaksanaannya. Sebagai contoh kewajiban warga masyarakat yaitu membayar pajak. Contoh, ayah membayar pajak sepeda motor. Kemudian contohnya hak warga masyarakat. Masyarakat berhak apa? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebagai contoh yaitu saya melaksanakan ibadah sholat di masjid. Nah, sebagai contoh itu ya. Demikian dari penjelasan Pak Ardi, kurang lebihnya Pak Ardi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.